Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jal, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah Jum'ah yang berbahagia, yang semoga mendapatkan curahan rahmat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Marilah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya, atas segala limpahan rahmat taufik hidayahnya kepada kita semuanya. Marilah kita untuk senantiasa memuji Allah tabaraka wa ta'ala. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena lebih-lebih lagi sekarang ini kita berada di bulan ketakwaan, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan puasa adalah supaya hamba-hambanya menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga salawat dan salam akan senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, marilah kita untuk bersegera meraih ampunan dan keridhoannya subhanahu wa ta'ala sebelum berakhirnya umur-umur kita dan sebelum berlalunya waktu-waktu pada diri kita, sedangkan waktu itu tidak mungkin bisa terulang kembali. Allah subhanahu wa ta'ala telah perintahkan kepada kita akan hal ini. Di dalam surat Ali Imran ayat 133 di antaranya Allah berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah perintahkan kita untuk bersegera meraih ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, lebih-lebih di bulan yang mana Allah subhanahu wa ta'ala buka selebar-lebarnya, seluas-luasnya pintu ampunan, pintu rahmat kepada para hambanya. Dan setiap harinya Allah subhanahu wa ta'ala membebaskan seorang hamba dari siksa api neraka, yaitu di bulan Ramadan ini. Maka marilah kita bersegera menuju ampunan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, bersegera menuju pintu-pintu yang di sana bisa menghantarkan kita
ke surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya lebih daripada luasnya langit yang 7 dan bumi yang 7 lapis. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam senantiasa menunjuki umatnya kepada kebaikan dan pintu-pintu meraih kebaikan tersebut. Beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada umatnya pada perkara-perkara yang bisa mendekatkan diri mereka kepada surga dan menjauhkan umat dari siksa api neraka. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah, dan hadis ini memiliki beberapa periwayatan. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ragima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya wa ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfara lah wa ragima anfu rajulin adraka indahu abawahul kibar falam yudkhilahul jannah." Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, alangkah celakanya seseorang yang tatkala disebutkan namaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia tidak bersolawat, tidak mengucapkan salawat kepadaku. Yang pertama. Kemudian yang kedua, alangkah celakanya bagi seseorang yang mendapatkan bulan Ramadan, bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan tersebut berakhir, tetapi dirinya tidak mendapatkan ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celakalah seseorang yang mendapatkan kedua orang tuanya, akan tetapi hal itu tidak memasukkan dirinya ke dalam surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika naik ke atas mimbar, dan mimbar Nabi terdiri dari 3 tingkatan. Setiap tingkatan beliau berucap amin. Maka setelah turun dari mimbar, beliau ditanya oleh sahabatnya, mengapa Anda mengucapkan amin? Disebutkan bahwa penyebab beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kata amin, ya artinya ya Allah kabulkanlah, karena beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab doanya malaikat Jibril alaihi salam sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Yang pertama, disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ragima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Alangkah celakanya seseorang yang tatkala disebutkan namaku, tetapi dia tidak mengucapkan salawat kepadaku. Maknanya adalah alangkah celakanya, alangkah ruginya, alangkah hinanya dan lemahnya orang tersebut. Ragima anfun, arti asalnya adalah hidungnya menempel ke tanah, sebagai kalimat kiasan akan hinanya seseorang sampai hidungnya menempel ke tanah. Maka hidungnya menempel ke tanah, ya maknanya celakalah dia, hinalah dia, yaitu setiap orang yang nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan di sisinya, dia mendengar
nama Nabi disebutkan, namun dia tidak mengucapkan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu cukup kita ketika kita mendengar kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam atau Allahumma salli ala Muhammad, dan dengan redaksi yang lainnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfar lah. Alangkah celakanya seseorang yang mendapatkan bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan berakhir tetapi dirinya tidak mendapatkan ampunan dari Allah tabaraka wa taala. Sungguh celaka orang yang demikian. Ya, maknanya alangkah celakanya seseorang yang menjumpai bulan Ramadan yang kita sudah mengetahui begitu banyak, begitu besar keutamaan yang ada pada bulan Ramadan ini. Ternyata orang tersebut menjumpai bulan Ramadan sampai bulan Ramadan berakhir, sedangkan dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah celakanya, alangkah ruginya, alangkah hinanya dan lemahnya orang tersebut. Hidungnya menempel ke tanah, yaitu setiap yang berjumpa dengan bulan Ramadan dia malas beribadah, tidak bersungguh-sungguh, tidak bergegas atau bersegera, sehingga bulan Ramadan berakhir dia tidak mendapatkan keberkahan bulan yang mulia tersebut dan dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk orang yang didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita termasuk orang yang celaka. Maka masih ada waktu untuk kita perbaiki diri kita di sisa waktu yang ada ini, ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ragima anfu rajulin adraka indahu abawahul kibar falam yudkhilahul jannah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, celakalah seseorang yang mendapatkan kedua orang tuanya, akan tetapi hal itu tidak memasukkan dirinya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya alangkah celakanya dia, alangkah ruginya dia, hinalah dia dan lemahnya orang tersebut. Hidungnya menempel ke tanah, yaitu setiap orang yang menjumpai kedua orang tuanya, padahal orang tuanya sampai di usia lanjut, Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia orang tuanya, dan itu adalah kesempatan-kesempatan emas seorang anak bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia tidak bersungguh-sungguh dalam berbakti kepada keduanya. Dia tidak mendapatkan keridhaan mereka, tidak mendapatkan keridhaan orang tua. Yang ini sebagai sebab terbesar Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaannya kepada orang tersebut, yang mana seharusnya hal itu bisa memasukkan dirinya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang mulia ini dengan beberapa redaksi yang ada memberikan kepada kita kesimpulan. Setidaknya ada 3 kesimpulan yang akan disampaikan pada kesempatan khutbah kita kali ini. Kesimpulan yang pertama, terdapat anjuran untuk bersolawat kepada Nabi kita
sallallahu alaihi wasallam setiap kali disebut nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaan kita bersolawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah hadis yang disebutkan oleh beliau dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu biha asyra." Siapa saja yang bersolawat kepadaku satu kali solawat, maka Allah subhanahu wa ta'ala balas solawat untuknya sebanyak 10 kali. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang kedua yang bisa kita ambil, terdapat dorongan untuk bersungguh-sungguh dan bergegas melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi umatnya, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa saja yang berpuasa pada bulan Ramadan dikarenakan iman dan mengharapkan ganjaran, niscaya diampuni dosanya yang telah lalu. Dan siapa saja mengerjakan solat malam bertepatan dengan Lailatul Qadar dikarenakan iman dan mengharapkan ganjaran, niscaya diampuni dosanya yang telah lalu. Kemudian kesimpulan yang terakhir, yang ketiga, ma'asyiral muslimin, dalam hadis yang mulia ini terdapat dorongan untuk kita supaya kita bersungguh-sungguh dalam berbakti kepada kedua orang tua, memuliakan mereka terutama tatkala mereka di usia lanjut. Dan perlu diingat bahwasanya berbakti kepada orang tua tidak pernah terputus sampai pun orang tua itu telah meninggal. Ada cara-cara kita bisa berbakti kepada orang tua meskipun orang tua itu telah meninggal. Di antaranya adalah kita mendoakan, kemudian kita menyambung tali silaturahmi kepada karib kerabat kita atau kerabat atau teman dekat orang tua kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridallah fi ridal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain." Keridhaan Allah tergantung pada keridhaan kedua orang tua, murka Allah tergantung pada murka kedua orang tua. Inilah beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Inilah pesan yang begitu dalam supaya kita benar-benar merenung, jangan sampai kita termasuk orang yang masuk ke dalam doa malaikat Jibril ini, dan itu diaminkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya doa malaikat Jibril, demikian juga aminnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah doa yang sangat mustajab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahum 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iri sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'anna ma'ahum bimanika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.